Halo, halo. Oke, traders. Oke, gimana kabarnya nih tradingnya? Mudah-mudahan profit ya semuanya ya. Oke, kali ini saya ingin bahas tentang news trading ya. Ini adalah sebuah berasal dari request ya. Request sebuah komen dari Bapak ini, Bapak Sigit Sugito ya, Bapak Sigit Sugito. Ya, jadi beliau menanyakan ini nih. Selamat pagi, Master. Saya Setio, Pak, bukan Master. Oke, selamat pagi, Master. Saya Sigit. Halo, Pak Sigit. Ingin bertanya, bagaimana cara trading setelah melihat news? Yang jadi acuan yang mana? Misalkan EUR USD, EUR lebih tinggi dari harga konsensus. Demikian, terima kasih Master atas jawabannya. Oke Pak Sigit. Oke ya, jadi ini sepertinya Pak Sigit ingin bertanya tentang news trading. Bagaimana kita melakukan trading pada saat news ya. Jadi karena beliau juga menyinggung harga konsensus. Jadi sepertinya memang ini pertanyaan beliau memang mengarah ke news trading ya. News trading. Oke Pak Sigit, saya akan bahas ya news trading secara umum ya, tidak hanya EUR USD saja, tapi secara umum agar nggak nanggung ya, karena bahasannya kan sama ya. Oke ya, kita ke materi ya. Baik, panduan news trading di pasar forex, metode dan praktek ya. Baik, kita langsung aja ya. Oke, sekarang adalah daftar isi ya. Pertama, definisi news trading. Kedua, mengapa news trading itu penting. Selanjutnya, jenis data atau news yang paling menimbulkan gejolak dan juga sekaligus peluang. Selanjutnya, Forex Factory ya. Selanjutnya adalah cheat sheet, yaitu data dari berbagai macam news ya, yang perlu kita cermati ya. Terus selanjutnya 3 metode news trading ya. Jadi ini kita sudah masuk ke teknis ya, bagaimana untuk entry-nya dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya kendala dalam news trading, dan yang terakhir adalah anomali pada saat krisis global ya. Jadi kalau kita lihat masing-masing poin dari daftar isinya ini penting semua ya. Jadi diharapkan teman-teman tidak skip waktu nonton ya, dan ini sebenarnya berlaku untuk semua video ya. Materi saya sebaiknya tidak di skip, karena saya memang rancang untuk supaya agar pemahamannya itu penuh full, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami video saya ya. Oke ya, baik, sebelumnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe ya, agar selalu mendapatkan update-update materi forex trading dari saya ya. Oke, kita langsung ya ke definisi ya. Oke, apa itu definisi news trading? Jadi news trading adalah trading yang memanfaatkan gejolak harga yang tinggi ketika rilis data atau news ya. Jadi ini mungkin kita agak berbeda ya, jangan sampai diasumsikan sebagai fundamental, analisa fundamental yang secara umum ya. Jadi ini bukan itu. Jadi ini adalah khusus news trading yang very short term ya. Jadi news trading yang jangka pendek sekali. Artinya memang dia hanya berlaku ketika di saat-saat pada waktu rilis itu ya. Dan sekitar beberapa waktu setelahnya, sebelum dan sesudah rilis. Jadi ini adalah very short term, jadi jangka pendek. Jadi bukan fundamental news trading dalam artian yang lebih makro ya. Baik ya. Ini adalah definisi ya. Selanjutnya, mengapa news trading penting ya? Karena forex trader itu kan kita memanfaatkan volatilitas atau gejolak harga untuk meraih profit kan. Kalau tidak ada volatilitas kan kita nggak bisa trading ya. Jadi harga pada saat news trading ini dia bergejolak. Oleh karena itu dia menarik trader untuk masuk ke market, karena harga sedang bergejolak tinggi pada saat news ya.
Oke, selanjutnya volatilitas atau gejolak harga yang tinggi ketika news atau data rilis tentu harus kita perhatikan, terutama bagi trader intraday atau scalping ya, scalper. Baik untuk peluang entry maupun sekedar untuk pengelolaan risiko ketika sudah punya posisi trading ya. Jadi kalau kita sudah punya posisi trading kan otomatis kan ketika news dan kita masih ada di market, nah itu kan kita perlu perhatikan ya. Entah kita memutuskan untuk keluar atau tidak, nah itu kita perlu perhatikan ya. Baik, lanjut ya. Oke, ini adalah jenis data atau news yang paling menimbulkan gejolak sekaligus peluang ya. Pertama adalah FOMC meeting ya. Ini apa namanya, kalau memang dia sedang menggerakkan market bisa bergelak gila-gilaan ini ya. Bisa 100 pipsan lebih bisa ya kalau FOMC meeting ini soal interest rate dan berbagai kebijakan moneter Amerika Serikat ya. Itu FOMC meeting jadi dari US ya, USA. Ini terus ada non-farm payroll, itu juga data dari USA ya. Non-farm payroll itu data penambahan atau perubahan pekerja ya, atau pekerjaan di sektor non pertanian ya, swasta di Amerika Serikat ya. Ini penting sekali bagi Amerika Serikat ya. Oke, selanjutnya interest rate ya, atau suku bunga ya. Tingkat suku bunga itu berlaku untuk semua negara, semua wilayah ya. CPI juga berlaku untuk semua wilayah. Demikian juga GDP ya, untuk semua wilayah. Dan juga speech dari kepala bank sentral itu juga untuk semua wilayah, untuk semua kepala bank sentral ya. Jadi ini adalah umumnya yang paling istilahnya paling menjadi katalis ya, penggerak market yang paling besar adalah jenis-jenis berita-berita seperti ini ya. Kecuali tentunya kalau misalkan ada berita geopolitik, misalkan ada bom di mana, itu juga pasti menggerakkan market, tapi itu kan tidak on regular basis ya. Jadi dia kan terjadinya kan kita nggak bisa prediksi kapan, dan dia bukan hal yang reguler. Tapi ini kan adalah hal yang reguler. Dia ada setiap hari, setiap minggu, setiap bulan keluar ini news ini. Jadi itu yang kita perhatikan ya. Oke ya, ini secara umum jenis data yang biasanya menghasilkan gejolak market yang tinggi ya. Oke, nah ini sekarang kita sudah mulai masuk ya ke intinya ya, Forex Factory. Mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu Forex Factory, jadi Forex Factory adalah sebuah website yang berisi info lengkap tentang data rilis news ya. Ini wajib bagi news trader. Ya, kita fokus pada data high impact. Jadi data-data yang punya impact tinggi ya, yang berwarna merah. Nanti kita akan lihat ya, Oke, jadi yang kita lakukan juga adalah mengantisipasi perbedaan hasil forecast dan aktual. Ini nanti kita juga lihat ya. Terus selanjutnya adanya unsur kejutan, yaitu perbedaan yang signifikan antara forecast dan actual ya. Pergerakan antara 30 sampai 70 pips bahkan lebih. Jadi ketika news ini dirilis dan ada unsur kejutan di situ ya. Kejutan artinya ada unsur perbedaan yang signifikan antara forecast dengan forecast ini, kalau yang bahasanya Pak Sigit itu konsensus ya. Konsensus itu bahasa lainnya adalah forecast ya Pak Sigit ya. Jadi antara forecast dan actual ya, itu ada perbedaan, ada selisih, ada deviasi ya. Pergerakan antara 30 sampai 70 pips bahkan lebih ya. Oke, refresh website beberapa detik atau saat setelah jam rilis untuk mengetahui hasil aktual. Jadi di Forex Factory ini misalkan nih NFP dia non-farm payroll ya, katakanlah dia keluar muncul beritanya itu katakanlah setengah 9, biasanya misalkan setengah 9 malam ya. Nah, pada waktu setengah 9 malam itu kita ke website Forex Factory dan kita refresh, maka nanti akan ada ada refresh data juga. Oh, hasil aktualnya sekian, gitu ya. Oke, kita lihat aja deh di Forex Factory ya, supaya nanti teman-teman nggak bingung ya. Jadi kita langsung bisa seperti apa sih ya.
Oke, Forex Factory. Oke, baik ya. Ini hari ini adalah hari Minggu ya. Sorry, hari Sabtu ya. Ini tanggal berapa nih sekarang? Sekarang ini tanggal 27 ya, hari Sabtu 27 ya. Jadi market lagi close ya. Cuman nggak apa-apa, kita lihat datanya, kalender. Nah, oke ya, ini adalah Forex Factory ya, website Forex Factory. Nah, teman-teman langsung kalau sudah di sini kita klik di bagian kalender ya. Kalender ini kita klik kalender. Ya, kita klik di sini. Nah, ini akan keluar kalender jadwal ya, jadwal berita-berita, data-data yang akan keluar ya di seluruh dunia ya. Oke, ini adalah this week Juni sampai tanggal 21 Juni. Oke, ini minggu ini ya, minggu ini jadi sudah lewat ya. Jadi ini kita lihat, ini yang tadi saya sebut yang data merah nih ya. Data merah itu yang penting, high impact. Tadi yang sudah disebutkan, ini kan ada merah, ada kuning, dan ada orange. Ya, jadi di sini kalau merah ini kan ada keterangannya high impact expected. Kalau yang kuning ini low impact expected. Ya, jadi kalau yang kuning itu low impact-nya nggak besar. Dan kalau yang orange ini medium, ya medium impact expected. Jadi kita hanya fokus ke yang merah ya. Jadi kalau teman-teman ini kalau mau fokus ke yang merah, bisa ke filter ya, agar supaya nggak banyak begini loh, datanya gitu kan. Kalau gini kan agak banyak datanya yang merah, kuning, dan orange kan campur ya. Kita ke data minggu depan aja ya supaya lebih relevan ya, lebih aktual ya. Nah, ini antara next week ini 28 Juni sampai 4 Juli ya, periode itu ya. Oke ya. Nah, oke, tadi di filter. Itu di filter ya, di filter. Ini sebelumnya juga ini penting juga untuk time ya. Untuk time ini, waktu ini teman-teman setting aja di waktu kita ya. Jadi diklik aja waktu kita ya. Ini. Nah, ini pilih aja time zone-nya. Kalau kita GMT plus 7 ya, Jakarta ya, DST off dan lain sebagainya, time format ini ya. Jadi supaya jamnya sesuai dengan jam kita ya. Baik ya, kita lanjut ya. Kita tadi ke filter ya. Jadi ini kan karena kita hanya mencari yang merah aja, jadi kita pasang filter supaya nggak terlalu banyak ini ya. Jadi kita yang putih, kuning, sama orange ini kita hilangin aja ya, supaya nanti yang muncul cuma yang merah ya, supaya lihatnya gampang. Nah, ini nanti yang muncul merah ya untuk periode tanggal 28 Juni sampai 4 Juli ya, minggu depan ya. Jadi ini ada Cina ya, CNY ini Cina, Manufacturing PMI, Kanada GDP, USD, sebagainya ya. Ini ADP, NFP, ini NFP-nya di sini. Oke ya, baik ya. Ini juga ada unemployment rate dan lain-lain ya. Jadi nanti teman-teman bisa ke sini ya, Forex Factory. Nah, ini kan dia ada datanya, ini ada data forecast. Jadi forecast itu konsensus ya, bahasa lainnya. Forecast-nya itu misalkan di kolom forecast. Ini adalah kolom previous ya, sebelumnya, hasil sebelumnya. Dan ini adalah aktualnya, hasil aktual nanti akan keluar di kolom ini ya, karena sekarang belum keluar, jadi kan dia masih kosong di sini. Nanti pada waktu hari hanya itu nanti akan keluar di sini ya. Oke ya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau ngecek misalkan GDP misalkan, ini Kanada ya, untuk GDP-nya Kanada, CAD ini Kanada, bisa klik di folder ini ya, klik di folder ini, nanti dia akan keluar nih. Ini ada historinya ya kan, historinya di masa lalu tanggal 29 Mei ya, bulan lalu itu forecast-nya sekian, aktualnya sekian, previous-nya sekian. Jadi ini ada yang 30 April yang lebih lalu lagi ya. Ini forecast-nya sekian dan seterusnya ya. Ini adalah historinya. Cuman ini kita nggak pakai lah, ini udah nggak relevan buat kita ya untuk tujuan news trading ini ya. Oke, jadi di sini ada keterangannya. Ini source-nya, sumbernya mana. Terus dia mengukur apa ini? Source ini change in inflation adjusted. Jadi kalau GDP itu kan biasanya kan apa sih bahasa Indonesianya apa ya? GDP itu apa sih? Udah lama belajar ekonominya, udah lama.
Apa sih GDP itu? Pokoknya itulah ya, Gross National Product kan itu kan. Nah itu pertumbuhan ekonomi lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi GDP ya, monthly ya. Jadi ini ada usual effect ya. Usual effect pengaruhnya biasanya actual greater than forecast is good for the currency. Jadi kalau hasil aktualnya itu lebih besar, lebih bagus, lebih positif daripada forecast, itu artinya bagus buat currency, dalam hal ini Canadian dollar ya. Jadi kalau misalkan bagus, maka Canadian dollarnya akan menguat ya. Seperti itu cara membacanya. Jadi kalau misalkan ini kan forecast-nya kan minus 10,5 ya, masa corona ini semuanya minus ya. Jadi ini kan forecast-nya kan minus 10,5. Jadi nanti kalau misalkan hasil aktualnya itu katakanlah minus 9, artinya kan lebih bagus ya kan, artinya Canadian dollar ini efeknya biasanya akan menguat, seperti itu ya. Demikian kalau misalkan lebih jelek, misalkan minus jadinya malah minus 15, artinya dia tidak efeknya buruk bagi Canadian dollar ya, seperti itu ya. Oke, ini ada berbagai macam keterangannya ini ya. Kalau teman-teman nanti baca sendiri, mungkin ada yang lebih jago ekonomi daripada saya ya. Itu tapi intinya seperti itu ya. Jadi bisa lihat keterangannya di sini ya. Oke ya. Oke, saya kira cuman itu saja ya untuk kita ke Forex Factory. Oh ya, sama apa namanya, refresh ya, seperti tadi kalau misalkan biasanya menjelang detik-detik apa namanya dikeluarkan, ini kan ada jamnya ya. Jadi ini jam 8 AM ya, berarti jam 8 pagi ya kan. Kalau 7.30 PM ya artinya setengah 8 malam ya. Jadi ini untuk minggu depan nih, kebetulan yang biasanya apa namanya non-farm payroll ini jam setengah 8, berarti di sini jam setengah 8 malam Jumat tanggal 2 Juli itu ada NFP ya. NFP ini pergerakannya luar biasa ya. Nah, cuman ini apa namanya, kita perlu aware juga untuk masa krisis corona ini ya. Angkanya luar biasa ini kalau kita melihat 3000K, 2500K. Padahal kalau apa namanya, kalau di masa-masa yang normal itu paling angkanya ya 50K, 100K, 150K. Putar-putar di situ, artinya nggak terlalu banyak ya. Tapi karena ini corona ini banyak pengangguran ya, jadi ini angkanya bisa fantastis, bisa 3000K, 2500K ya. Inilah apa namanya masa krisis ya. Jadi angka-angka itu bisa berubah dengan drastis ya. Jadi kita perlu perhatikan juga konteks dengan situasi terkini ya. Nanti kita juga akan bahas itu ya. Oke ya, ini untuk hal-hal yang perlu kita lihat di Forex Factory ya. Di Daily FX ada juga sebenarnya ya. Daily FX. Cuman ini kita ke Forex Factory aja lah ya. Oke, kita ke slide-nya kembali ya. Oke. Sudah ya. Jadi ini hal-hal yang perlu di-refresh lagi ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini adalah cheat sheet. Jadi begini. Ini adalah kita bicara soal, ini kan tadi kan kita ini ya, adanya unsur kejutan ya. Jadi kita ini kan nah ini ya. Nah, ini nih. Adanya unsur kejutan, yaitu perbedaan yang signifikan antara forecast dan actual ya. Kita akan bahas di cheat sheet-nya, kita akan bahas ini ya. Oke. Jadi ini adalah cheat sheet untuk data USA ya. Jadi misalkan US non-farm payroll tadi ya, triggernya 50K. Trigger itu maksudnya ini ya, catatan, trigger adalah selisih antara forecast atau konsensus dengan aktual. Jika selisih yang ada itu lebih kecil dari trigger, jangan trade karena unsur kejutan tidak ada. Sehingga pergerakan biasanya landai-landai saja. Kan kita mencari pergerakan yang kencang nih. Nah, kalau kita mencari pergerakan yang kencang, artinya triggernya tuh harus gede. Ya, jadi perbedaannya itu nggak boleh yang kecil-kecil. Jadi misalkan begini ya. Katakanlah kita katakanlah untuk untuk non-farm payroll misalkan ya. Non-farm payroll.
katakanlah dia forecast-nya berapa misalkan. Non farm payroll katakanlah sebentar ya. Forecast-nya untuk NFP ya, NFP misalkan forecast-nya itu forecast. Katakanlah ini kita pakai yang ada angka yang agar supaya gampang mengerti gitu ya. Forecast katakanlah 100K misalkan, ya kan? Nah, akan tetapi hasil aktualnya misalkan 100. Tadi saya kan sudah memasang triggernya itu 50K ya berdasarkan pengalaman saya. Kenapa saya pasang 50K? Karena kalau dia perbedaannya itu kurang dari 50K, itu market geraknya itu landai atau dia mix naik turun kayak nggak ada arah ya. Jadi aktualnya harus cukup besar, makanya itu saya pasang triggernya itu 50K. Dan teman-teman nanti ini bisa dieksperimen sendiri ya. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa oh triggernya 50K terlalu gede, 30K ada cukup kok, ya nggak apa-apa ya. Jadi misalkan gitu ya, katakanlah forecastnya 100K, terus aktualnya hasilnya keluarnya 150K. Nah ini artinya apa? Artinya ini bagus untuk US dollar kan, berarti ini artinya strong USD. Artinya apa? Kalau strong USD artinya sell Euro USD, ya, GBP USD, dan lain-lain, ya kan? Artinya karena kalau misalkan yang hasilnya ternyata aktualnya itu 150K, artinya apa? Bedanya kan 100, bedanya itu selisihnya kan berarti 50K, triggernya kena, ya kan? Selisihnya 50K kan antara forecastnya 100, aktualnya 150K, artinya triggernya kena. Nah di situ diharapkan akan ada pergerakan yang kencang ya, sesuai dengan skenario ya. Jadi seandainya skenario seperti ini, maka yang aksi yang kita ambil adalah sell Euro USD, GBP USD, semuanya ya yang ada kaitannya dengan USD, AUD USD, NZD USD dan sebagainya ya. Itu kecuali kalau USD CHF ya itu kan buy, karena dia kan lain korelasi mata uangnya ya. Oke ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau NFP dengan trigger 50K. Sebaliknya seandainya forecastnya 100K sedangkan aktualnya itu 50K, kan sama triggernya kena juga kan 50K kan. Jadi perbedaan dengan forecast kan 50K, tapi hasilnya itu adalah weak dollar ya, weak USD, maka aksi yang diambil adalah buy Euro USD, GBP USD dan lain-lain ya, GBP USD dan lain-lain ya. Jadi weak dollar karena dolarnya melemah ya. Oke ya, paham ya? Oke ya. Nah, tapi memang seperti yang saya sebutkan tadi itu, pada masa corona ini angkanya tuh fantastis gitu. Tadi kita lihat bisa sampai perubahannya bisa sampai 3000K. 3000K itu kan 3 juta. Jadi saya kira ya namanya anomali ya. Nanti untuk anomali kita juga bahas di belakang. Jadi ini perlu diperhatikan ya, teman-teman perlu diperhatikan karena namanya anomali, kita mau nggak mau ya, kita harus menyesuaikan juga. Tapi yang ada cheat sheet saya ini adalah cheat sheet dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal. Maka dari itu kita perlu perhatikan kalau kondisinya tidak normal ya. Oke, ini adalah cheat sheet untuk data USA ya, ada non-farm payroll, triggernya 50K, range pergerakannya ini antara 50 sampai 80 pips ya, biasanya segitu kalau triggernya kena ya. Kalau triggernya kena kalau triggernya nggak kena ya biasanya landai-landai aja dan kita nggak perlu trade ya, ikut arah teknikal saja ya. Terus ini adalah GDP QQ, ini triggernya 0,2. Jadi kalau misalkan forecastnya katakanlah misalkan 1,1% misalkan ya, katakanlah forecastnya 1%, terus dia keluar ternyata 1,2%. Nah
trigger 0,2% ini kan kena ya kan, jadi kita boleh trading ya kan dengan harapan pergerakan mata uang itu 30 sampai 60 pips ya. Ini untuk euro, USD dan pound misalkan ya, USD ya. Tapi umum ya, pokoknya yang pair yang berlawanan dengan USD ya. Jadi tinggal lihat aja triggernya tuh melemah, bagus atau jelek. Kalau jelek ya jual USD, kalau bagus ya beli USD ya. Ini ada trade balance, ya, ISM manufacturing, interest rate ya, suku bunga juga ya penting ya. Ada hubungannya tadi juga dengan FOMC ya, penting. Ya, ini adalah untuk USA ya. Ini cheat sheet untuk data UK ya. Rata-rata sama ya, kurang lebih lah ya. GDP, CPI itu seperti ini cheat sheetnya. Jadi ini buat patokan teman-teman ya. Seperti itu ya. Ini adalah contoh misalkan dari Aussie ya, triggernya sekian, range pergerakannya sekian ya. Oke ya. Nah, oke, kita masuk ke tiga metode news trading nih. Jadi kita mau masuk seperti apa nanti. Jadi kalau misalkan triggernya udah kena, nah kita trading kan, nah, seperti apa tradingnya, ya kan? Nah, ada 3 macam metode trading yang kita bisa lakukan ya berkaitan dengan news trading ini ya. Pertama adalah 50% retracement ya, ikut arah news, maksudnya ikut hasil news ya. Kedua adalah menggunakan gejolak news untuk mencari koreksi teknikal dan kemudian entry di harga yang bagus. Terus ketiga adalah pasang jebakan, pasang order buy stop dan sell stop 10 pips di atas dan di bawah harga pre-release ya. Kita nanti langsung bahas aja ya, supaya nggak bingung, supaya udah pengen tahu kan, pengen tahu kan ya. Oke, jadi ini adalah contoh 50% retracement seperti apa nanti di market ya. Jadi ini adalah contoh di GBP USD 5 menit ya, di chart 5 menit. Oke, jadi begini. Kita akan gedein aja nih supaya lebih kena ya. Oke ya. Oke ya. Jadi kalau maaf ya. Ini adalah pre-release. Jadi kondisi market beberapa menit sebelum rilis ya. Jadi ini adalah market biasanya landai gitu ya. Jadi dia naik turun landai. Nah, terus ini adalah spike pertama ya. Untuk spike pertama ini waktu. Jadi dia waktu news keluar ya. Waktu news keluar. Ini adalah spike yang terjadi. Jadi dia ada gejolak yang tajam ya, langsung dia turun di sini ya. Spike pertama karena ini GBP USD artinya apa? Harga data dari US sedang bagus ya. Harga dari US sedang bagus atau harga dari data dari UK sedang jelek ya. Nah, ini adalah spike pertama. Nah, kita mencari 50% retracement. Karena ini arahnya jual ya, spike yang pertama ini arahnya jual, maka kita akan mencari retracement koreksi 50% dari candle waktu spike pertama ini, waktu news itu ya. Jadi kita tunggu dia sampai koreksi 50% di sekitar sini, baru disinilah kita entry sell. Mengapa? Karena kalau kita waktu di sini itu kita nggak mungkin bisa masuk ya, karena begitu newsnya keluar langsung tiba-tiba aja spike pertama, harga udah jatuh duluan. Jadi kita nggak bisa masuk di sini. Jadi kita nunggu koreksi dulu. Kita nunggu sekitar 50% retracement ya, baru kita entry sell di sini. Ya, kita entry sell di daerah sini. Baik ya. Untuk stop loss kita pasang di daerah pre-release ya. Jadi di sekitar harga pre-release ya. Itu kita pasang stop loss kita ya di situ ya, stop loss kita. Nah, untuk target kita pasang di bawahnya otomatis ya, otomatis kita untuk target area sell kita pasang di area sini targetnya ya. Risk reward ratio 1:1 minimal tetap harus jadi prinsip ya, nggak boleh dilanggar ya untuk apapun teknik tradingnya ya.
Jadi ini adalah teknik 50% retracement. Jadi kita menunggu dari spike pertama itu kita menunggu harga untuk koreksi dulu 50% dari spike pertama. Jadi misalkan kalau spike pertama ini dari sini misalkan katakan 50 pips gitu ya, atau 30 pips, maka kita menunggu dia 50% dulu, katakanlah 50 pips, ya 20 pips, 25 pips dari harga pre-release ini kan, spike pertama kita entry sell di situ ya. Oke ya. Paham ya? Kalau nggak paham, komen aja ya di kolom komentar. Oke, terus kedua adalah koreksi teknikal ya. Jadi metode koreksi teknikal. Nah, apa maksudnya ini? Nah, ini adalah satu teknik di mana orang tidak mengikuti news trading, tapi dia justru menggunakan news trading itu untuk kendaraan koreksi ya. Jadi kita lihat ini ya. Nah, di sini kan tren lagi bullish nih, ya kan? Trennya kan lagi bullish, lagi up ini trennya kan. Nah, lagi bullish. Nah, di sini ada candle merah ini ya. Candle merah ini itu adalah waktu news. Nah, waktu news harga terkoreksi, ya kan? Harga terkoreksi. Nah, trading menggunakan teknik koreksi ini dia sebenarnya tidak main news trading sebenarnya. Dia hanya menggunakan news trading untuk koreksi teknikal ya. Banyak trader profesional justru seperti ini tradingnya. Jadi dia nggak ikut news trading, tapi dia justru nunggu aja. Kalau news trading ini bagus buat planningnya dia nunggu, misalkan seperti ini ya, koreksi efek news, harga sedang bullish, akan tetapi karena news efek jangka pendek ya, itu harga terkoreksi ya, ada candle merah akibat news. Maka dari itu trader yang menggunakan metode ini dia nunggu, oh oke lah, bagus nih karena ada koreksi, oh ini yang gua tunggu-tunggu nih kan, ya kan, gua tunggu-tunggu koreksi agar gua bisa beli di bawah sini, kan lebih enak, ya kan, lebih enak gua bisa beli di sini, ya kan. Nah, ini kendaraan untuk buy, daripada saya beli di sini, ya kan, daripada saya beli misalkan di sini. Nah, daripada saya beli di sini, kan lebih enak saya beli di sini daripada saya beli di sini, ya kan? Mahal kan? Lebih enak kan beli di sini. Ya kan? Artinya apa? Adanya news itu menguntungkan buat dia. Menguntungkan karena dia bisa buy di harga yang lebih bagus, ya. Atau kalau misalkan sell, dia bisa sell di harga yang lebih bagus, ya. Paham ya? Jadi ini teknik yang kedua ya. Jadi dia sebenarnya tidak mengikuti news trading sebenarnya, tapi dia menggunakan news trading itu untuk planning technical dia ya. Jadi ini adalah metode yang kedua, bisa dilakukan ya. Saya sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih suka ini ya, lebih suka koreksi teknikal ini karena ya mungkin kalau untuk yang murni news tradingnya buat saya terlalu nggak cocok untuk karakter saya. Cuman kan untuk karakter orang kan beda-beda ya, jadi saya nggak bisa bilang mana yang benar mana yang salah, tapi tergantung aja karakter teman-teman seperti apa, tergantung karakter masing-masing aja ya. Jadi tidak usah ngikut si A si B, tergantung karakter aja seperti apa. Kalau memang suka news trading yang benar-benar seperti ini ya nggak apa-apa, nggak masalah, hajar aja ya. Kalau yang lebih santai, lebih tenang, lebih long term gitu ya, itu bisa pakai seperti ini, koreksi teknikal. Karena kalau misalkan biasanya kalau news jangka pendeknya itu bertentangan dengan tren teknikal jangka panjang, biasanya nggak bertahan lama memang. Jadi karena efek news jangka pendek gitu kan, dia turun, tapi karena tren long term technical itu masih naik, maka turunnya itu juga nggak bertahan lama. Setelah itu dia langsung reversal naik kembali, malah naiknya lebih tinggi ya. Jadi itu perlu teman-teman perhatikan ya. Pakai logika aja ya, agar
trading itu memang harus pakai logika ya, tidak usah logika yang rumit-rumit, enggak kok, yang sederhana aja logikanya ya kan. Oke ya, ini untuk metode kedua yaitu untuk koreksi teknikal ya, jadi menggunakan news trading untuk kendaraan untuk mendapatkan harga entry yang lebih baik ya. Oke, ini adalah metode yang ketiga, ini metode yang lebih agresif ya, ini metode yang lebih agresif karena banyak juga teman-teman yang agresif gitu kan, trading cari adrenalin ya kan, jadi adrenalin junkies. Ini cocok nih buat tipe trader yang seperti itu. Kalau saya sih nggak cocok ya, cuman ini adalah teknik, ini adalah metodenya, jadi saya omongin aja di sini, oke ya. Jadi ini adalah metode pasang jebakan ya. Jadi kita kalau lihat di sini ya, di sini ini adalah harga pre-release ya. Jadi harga pre-release itu ya sekitar beberapa detik lah ya, beberapa detik sebelum misalkan newsnya keluarnya 7:30 misalkan, ya itu mungkin ya antara jam 19 lebih 59 sekian gitu ya. Jadi kurang beberapa detik lah ya dari jamnya. Nah ini adalah harga ini. Jadi kita harus perhatikan. Oke, katakanlah harga pre-release-nya di sini untuk euro misalkan, ya ini dia di 1.12 berapa ini? Kelihatan. 1.1230 misalkan ya. Harga pre-release-nya kan misalkan di 1.1230. Nah, kita pasang jebakan, artinya kita pasang order ya, order atas bawah. Jadi kalau misalkan order mana yang kena, itulah yang akan tereksekusi. Karena biasanya kalau di market waktu news ini kan market spike ya, dia breakout gitu, sifatnya kan begitu. Jadi kalau misalkan dari sini, dari harga harga pre-release ini misalkan dia breakoutnya ke atas gini, maka order buy stop kita yang akan tereksekusi ya. Order buy stop ini yang akan tereksekusi ya, dengan harapan harga akan naik ke atas, karena biasanya kan spike pertama itu kan itulah ke arahnya kemana. Misalkan spike pertama ke atas, biasanya memang disitulah arah daripada news, hasil newsnya. Karena itu orang pasang jebakan. Jadi kalau misalkan harga break di atas 1.1240, 10 pips kan di atas 1.1230, maka yang tereksekusi adalah order buy. Jadi open posisi buy. Sebaliknya kalau misalkan yang kena itu adalah sell stopnya dari harga pre-release ini, maka yang tereksekusi adalah order sell. Ya kan, dengan harapan harga akan turun ke bawah. Ya. Nangkap ya? Jadi pasang jebakan atas bawah ini ceritanya, iya kan? Akan tetapi ini style trading metode yang agresif seperti ini bukannya tanpa resiko ya. Jadi ini resikonya juga cukup tinggi ya, karena dalam kondisi news di mana harga sangat volatile, itu bisa jadi harga kena dua-duanya gitu loh. Jadi buy stopnya kena, sell stopnya juga kena. Kalau kita nggak hati-hati ya kan, kita telat untuk membatalkan salah satu, jika salah satunya kena, itu bisa dua-duanya kena, dua-duanya juga rugi gitu kan. Jadi ini perlu diperhatikan. Atau kalau misalkan teman-teman mau taruhannya, oke lah, gue pasang aja deh satu order aja, misalkan sell stop misalkan, karena itu sesuai dengan technical misalkan, bisa jadi pasang aja sell stop aja, jadi nggak usah pasang buy stop. Atau kalau misalkan teman-teman punya bisa programming gitu, canggih, begitu order mana yang kena, order yang satunya dibatalkan, itu bisa juga ya. Cuman itu saya bukan ahli di programming EA ataupun script yang begitu. Cuman teman-teman cari aja kalau misalkan tertarik seperti ini. Jadi ketika buy stopnya tereksekusi, otomatis sell stopnya itu batal ya. Jadi itu mengurangi lah ya resiko yang ada ya. Oke ya, jadi ini adalah metode yang ketiga, yaitu pasang jebakan ya. Oke ya. Oke, kita masuk ke kendala dalam news trading ya. Jadi kita harus tahu nih kendala dalam news trading itu seperti apa, kondisi-kondisi yang ada pada saat news trading.
Itu pertama adalah spread yang melebar, ya, itu hampir pasti itu yang terjadi. Terus kedua adalah eksplosivitas spike pertama, kita kesulitan entry karena harga sudah bergerak dulu, ya. Selanjutnya slippage, ya. Itu dalam news trading slippage itu juga hampir pasti terjadi, ya. Selanjutnya platform macet, ya itu juga sering terjadi. Jadi ini perlu diwaspadai ya oleh kita semua, ya. Dan hal-hal ini adalah wajar terjadi dalam situasi market yang bergejolak tinggi, ya. Jadi karena volume order banyak, jadi itu kita harus memaklumi ya hal-hal seperti ini terjadi pada platformnya broker. Ya. Ini harus kita perhatikan, ya. Baik ya. Nah, ini yang terakhir ya, anomali pada saat krisis global. Jadi ada yang namanya itu risk aversion dan risk appetite. Ya, risk aversion ini ini kita ngomong senternya USA ya, karena USA Amerika adalah pusat ya, dolar kan mata uang utama dunia ya. Jadi risk aversion itu data buruk dari USA justru memperkuat USD ya. Karena investor justru mencari instrumen safe haven. Ya, jadi ini anomali ya. Biasanya kan kalau misalkan data buruk dari USA kan dolarnya melemah. Tapi kalau di dalam masa krisis global ya, seperti misalkan 2007-2008 yang lalu ya, itu data buruk dari USA justru memperkuat USA. Ya, jadi ini anomalinya. Karena investor justru mencari instrumen yang aman. Jadi dan sebaliknya ada yang namanya risk appetite. Jadi ketika data bagus dari USA justru memperlemah USA karena investor lebih berani untuk mencari instrumen yang lebih beresiko tapi memberi yield yang lebih tinggi. Jadi ini adalah anomali pada saat krisis global ya. Jadi teman-teman makanya kita juga perlu tahu ya, apalagi di krisis di masa corona ini jadi sangat kompleks ya situasi pembacaan fundamental news trading jadi sangat kompleks. Seperti misalnya tadi ya soal NFT aja itu biasanya kan selisihnya itu hasilnya juga nggak banyak, 50K, 100K, 150K. Tapi karena corona ini jadinya bisa 3000K. Nah kita mau cari triggernya yang mana kan susah gitu kan. Karena kalau biasanya trigger 50K itu udah banyak sekali dan itu bisa menghasilkan gejolak yang tinggi. Akan tetapi karena kita di masa krisis corona, ya perbedaan jangankan 50-100K, ya perbedaan 1 juta, 2 juta, 3 juta aja orang maklum gitu. Oh, orang maklum ya karena memang sedang krisis. Jadi mungkin reaksinya juga nggak seheboh yang pada saat selisihnya hanya 50K pada saat-saat yang normal ya. Jadi itu konteks kekinian harus juga teman-teman perhatikan ya, karena ya kebetulan nih kita sedang ada dalam krisis gitu kan, dan teman-teman bisa belajar sendiri nanti, perhatikan aja seperti situasi yang terjadi. Akan tetapi di dalam video ini kan saya memberikan prinsip-prinsip trading, news trading itu seperti apa. Nah, ini adalah prinsip-prinsip news trading yang kita perlu tahu ya. Oke, baik ya teman-teman semua, juga Pak Sigit, sekian dulu video tentang news trading ini. Semoga membantu teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam profit.